Hikayat si miskin. Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang terlantar di negeri antah berantah, dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan di kampung, mereka dipukuli hingga mereka diusir ke hutan. Oleh karena itu, mereka tinggal di hutan dengan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, maka istri si miskin pun hamil. 3 bulan lamanya. Sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Maka suaminya pun terketukkan hatinya, tak kalah di keinderaan dia menjadi raja. Tiada ia mau beranak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, "Istriku, apakah kau ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja." Setelah mendengar perkataan itu, ia semakin menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar untuk mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga. Pedagang pun bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu lakukan? Jika Tuhan mempunyai belas kasihan, berikanlah saya 1 biji mangga yang sudah busuk, Tuan." Orang yang berada di pasar tersebut pun menjadi iba karena mendengar perkataan si miskin. Orang-orang yang ada di pasar itu pun memberikan si miskin buah mangga, pakaian, dan buah-buahan lainnya. Ia pun pergi ke hutan dan menemui istrinya. "Istriku, ini buah mangga dan pakaian untukmu." Kemudian istrinya menginjak-injak pakaian dan buah-buahan tersebut. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga dari taman raja, dan berkata, "Biarkan saja aku mati." Si miskin pun pergi menghadap ke Maharaja. Lalu ia masuk ke dalam dan baginda raja pun berkata, "Hai miskin, apa yang kamu lakukan?" Si miskin pun menjawab sambil bersujud, "Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini hanya ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh, Tuanku." Kemudian diambillah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang bersujud kepada baginda raja. Setelah itu, si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri, akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga. Ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. Pada waktu yang baik dan tepat pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Marah Karma, yang artinya anak di dalam kesulitan dengan takdir Tuhan yang Maha Esa melimpahkan kepada hambanya. Si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menunggil tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan talaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, "Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku." Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, putar-putar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Ia pun menimang anaknya dan berseru, "Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayah Anda ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istana serta menteri, rakyat, dan semua raja-raja besar."
Terkabulah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasari.